Suami hanya melihat laporan pemeriksaan kehamilan, langsung marah dan menarik istrinya untuk menggugurkan kandungan. Sang istri terpaksa memanggil orang tuanya untuk membela. Tak disangka orang tuanya juga hanya melihat sekilas laporan itu. Ayahnya langsung menampar wajahnya dengan keras dan memerintahkan agar dia segera menggugurkan kandungannya. Ibunya setelah membaca hasil pemeriksaan malah menyarankan mencari orang untuk membunuhnya. Perempuan itu masih dalam kebingungan, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Lalu dibawa pulang oleh keluarganya dan dipaksa menggugurkan kandungan. Dia marah dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi sang suami tidak memberitahunya, malah dengan kejam memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Akhirnya perempuan itu memilih mengakhiri hidupnya dalam keputusasaan. Namun takdir belum menyerah padanya. Dia justru terlahir kembali pada hari saat menunggu hasil pemeriksaan kehamilan. Saat itu sang suami sedang menatapnya dengan lembut, mengatakan sangat menantikan anak ini, mengingat kehidupan sebelumnya. Melihat suami yang berubah drastis, memikirkan orang tua yang kejam dan tanpa hati, dia diam-diam bersumpah akan mengungkap rahasia dalam laporan pemeriksaan itu. Dokter mengatakan janinnya sehat. Semua data menunjukkan kondisi sangat baik. Saat itu sang suami masuk ke ruangan, berniat melihat laporan pemeriksaan. Perempuan itu segera memasukkan laporan ke dalam tas, dengan tenang mengatakan janinnya baik-baik saja, lalu mencari alasan pergi ke toilet. Tujuannya adalah memeriksa laporan itu dengan teliti. Namun saat membuka tas, laporan kehamilan itu hilang tanpa jejak. Dia langsung panik saat kembali ke lorong, melihat suaminya sedang memegang laporan dan menatapnya dengan marah. Nalurinya membuatnya melarikan diri, tapi langsung ditangkap oleh sang suami. Dia pun berteriak ada yang ingin memaksanya menggugurkan kandungan. Teriakan minta tolongnya segera menarik perhatian banyak orang di rumah sakit. Melihat kerumunan yang semakin ramai, dia sengaja berteriak menanyakan pada suaminya. Dokter bilang anak ini sehat, kenapa harus digugurkan? Orang-orang mulai berdiskusi. Suaminya marah dan menyuruhnya diam, lalu mencoba menarik perempuan itu menjauh dari kerumunan. Perempuan itu panik dan meminta bantuan pada orang-orang. Kerumunan langsung mencegah suaminya. Mereka mengatakan memaksa istri menggugurkan kandungan adalah tindakan melanggar hukum. Suami merasa situasi semakin buruk, segera menelepon orang tua perempuan, mengingat kehidupan sebelumnya. Setelah melihat laporan kehamilan, orang tuanya langsung ingin dia mati saat itu juga. Dia mencoba melarikan diri dari tempat itu, namun kembali ditarik oleh suaminya. Sampai orang tuanya tiba di lokasi, melihat mereka yang sedang bergumul. Ayahnya berniat menampar suaminya yang menyakiti anaknya, tapi gerakannya terhenti setelah melihat laporan pemeriksaan. Perempuan itu belum sempat menghentikan. Ayahnya sudah selesai membaca laporan itu. Wajahnya langsung berubah menjadi gelap dan penuh ketakutan, lalu menamparnya dengan keras. Perubahan yang tiba-tiba ini membuat semua orang bingung. Perempuan itu kembali menjelaskan bahwa anaknya sehat, bisa minta dokter memastikan sekali lagi. Namun ayahnya dengan dingin mengatakan dia sendiri adalah dokter kandungan. Tidak ada yang lebih tahu darinya. Setelah itu dia kembali menampar perempuan itu. Ibunya akhirnya tak tahan, memarahi ayahnya apakah sudah gila, mengatakan anak mereka sedang hamil. Kalau terjadi sesuatu dia akan melawan mati-matian. Namun ayahnya justru membentak dan mengatakan perempuan itu tidak pantas menjadi anak mereka. Orang-orang di sekitar langsung mengecam ayahnya. Mereka bersyukur karena ibunya masih punya hati nurani. Ibunya datang melindungi anaknya, mengatakan selama dia ada, tak ada yang boleh menyakiti perempuan itu. Lalu berniat mengambil laporan dari tangan ayahnya untuk melihat isinya. Perempuan itu melihat satu-satunya orang yang masih mendukungnya juga akan terpengaruh oleh laporan itu. Dia segera memohon agar ibunya tidak membacanya. Namun saat ibunya mengambil laporan, melirik isinya, ekspresinya langsung berubah jadi marah dan ketakutan seperti di kehidupan sebelumnya. Dengan marah ingin membawa anaknya pulang. Perempuan itu terpaksa meminta bantuan dari orang-orang di sekitar, memohon mereka untuk tidak membiarkan orang tuanya membawanya pergi. Seorang perawat mendekat dan mengatakan emosinya tidak stabil.